pemirsa, senang sekali kali ini saya Tia dapat menjumpai Anda kembali pastinya dalam acara kesayangan kita, Seni dan Tradisi. Seperti biasa, saya ditemani oleh dua tokoh pewayangan, yaitu yang pertama adalah Bapak Yudo selaku pembimbing Slogo Budoyo. Salam jumpa Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, Rahayu. Terima kasih, Iya. Mbak. Dan satu lagi yaitu Ki Sapani Anom Carito sebagai dalang di Slogo Budoyo ini. Salam jumpa Ki, apa kabarnya? Oh, baik, Wilujeng. Iya. Nah pemirsa, untuk kali ini kita akan membahas kembali yaitu cerita kelanjutan dari Patih Suwondo minggu lalu. Dan tentunya kita sudah siap nih untuk bercerita tentunya ya Ki dan Iya, Bapak sudah siap Ya. untuk membahas Siap. kelanjutan cerita dari Patih Iya, Suwondo iya, kemarin ya? Iya, iya. Iya, langsung saja kita mulai. Oke, saya mulai dari Ki Sapani mungkin ya. Ki, kemarin kan kita bercerita mulai dari banjirnya telaga itu ke kerajaan Rahwana, Alangka ya, yang dipimpin oleh Raja Rahwana. Iya, Rahwana. Itu bagaimana kelanjutan kisahnya dan kenapa setelah tahu Dewi Citrawati, Raja Rahwana ini ingin memilikinya? Kenapa itu? Begini Mbak ya, Ya. saya kira untuk masyarakat yang senang pada wayang puro, wayang kulit, atau wayang orang, Ya. apabila mengerti tentang raja yang namanya Prabu Dasamuka Rahwana itu, kita semua akan menghindari, semoga kita tidak seperti orang itu. Ya. Namanya saja Dasamuka. Dosa itu kalau jauh dosa 10, muka itu ruman muka. Jadi kemarahannya, kemurkaannya 10 manusia lebih. Bisa dikatakan Rahwana Ya. itu adalah perlambang. Rah itu getih, wono itu alas. Pada waktu bapaknya Rahwana dengan ibunya berkumpul itu, dia lupa kalau sebagai manusia tidak berdoa, tidak memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadikanlah anak saya apabila laki-laki, kalau agama saya jadi yang soleh, kalau perempuan jadi yang solikah. Tidak melewati itu. Ya gabrus begitu ya. Ya maaf ya. Ya. Nah, jadilah anak yang tidak ada doanya. Murka seperti Rahwana, sama dengan kemurkaannya nafsunya Begawan Wisrawa, bapaknya itu Rahwana, ke Dewi Sukesi. Jadi anak seperti Rahwana, maka dia selalu murka, apa-apa, murka, apa-apa, murka. Itulah Rahwana. Ya. Kalau ada perempuan cantik, itu wah, harus saya ambil istri. Dia selalu menginginkan titisnya Bathari Sri Widowati. Ini menitis kemana? Menitis kemana? Menitis kemana? Nah, kebetulan Rahwana itu mencari sudah lama tidak ketemu. Ya. Akhirnya tahu Citrawati itu, lah itu Widowati. Ini yang saya cari. Maka mestinya ngurusi negara yang kena banjir, Iya. sungai yang dibendung oleh kemurkaan Arjuna Sosrobau. Dia akhirnya meminta Citrawati perang. Untuk mengambil Iya. Dewi Citrawati itu ya. Jadi perang. Jadi Rahwana itu selalu mencari itu, Citrawati mencari terus. Sedikit saya tambahkan, Ya. pada waktu Rahwana perang dengan Sumantri yang kena tempiling Semantri Rahwana, terus pusing dan minum di telaga, arwahnya Sukosrono masuk di dalam taring tadi. Ya. Itu semata-mata ya dengan menangis kok itu. Sukosrono itu dengan menangis. Saya tidak semata-mata untuk membunuh Kakang, tapi inilah kesetiaan saya, lahir batin, dunia wal akhiroh, Ya. dunia dan akhirat, saya sangat setia. Maka dia sampai berduaan ke surga. Barangkali Ya, di situ mungkin, Pak Yudo ya, bisa benar. mengambil Mungkin Pak Yudo falsafahnya. bisa memberikan filosofi dari Iya, cerita jadi itu. begini Mbak Tia ya, para Iya. pemirsa juga. Ini sebetulnya kita flashback sedikit ke angkara murkaan yang timbul sebelum Rahwana. Ya. Seorang raja seperti Arjuna Sosrobau pun bisa marah. Hmm. Mengapa? Karena istrinya itu ngulah-ngulah, banyak permintaan. Waktu minta memindahkan Taman Siwedari itu aja sudah permintaan yang aneh, luar biasa dan hal yang mustahil tapi Iya. bisa terjadi. Loh kok terus masih minta yang lain gitu loh. Pengen lumban aja di Bengawan, sebuah Bengawan gitu.
sampai suaminya jadi marah, terus jadi kalau tidak salah minggu yang lalu diwujudkan raksasa itu dampaknya kan jadi luas, Mbak. Iya. Membuat airnya meluap sampai membanjiri negara lain. Nah ini dampak ini, karena istri tadi nanti kalau Mbak Dia sudah jadi istri jangan banyak macam-macam permintaan. Itu bisa menjengkelkan, Mbak. Iya, benar. Dan ini persoalan negara loh, Mbak. Iya, iya. Negara kita ini juga banyak hal seperti itu sampai kemarin itu ada pertanyaan dari Ketua DPR, Ya. apakah perlu dibahas sekarang ini bahwa pejabat boleh beristri lebih dari 2. Itu kan sudah hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan mestinya, karena ini akan membawa dampak negatif ke belakang. Iya, benar. Terbukti apa? Muncul Rahwana tadi. Karena menginginkan titisan Dewi Dawati, melihat cewek lagi lumban di situ, kan persoalan dari banjir itu, Mbak. Kebanjiran, marahnya suaminya Dewi Dawati tadi, dampaknya ke situ. Akhirnya akan dicuri, nanti timbul pertengkaran. Patih yang baru menjabat tadi kan masih sombong-sombongnya jadi Mahapatih, dites lagi sama rajanya. Ketemu Rahwana untuk berantuk itu yang akhirnya matinya juga karena kesetiaan seorang adik kepada kira-kira seperti itu ya. sementara Mbak Ya, baik, kita akan lanjutkan kembali ya. Tapi kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Seni dan Tradisi karena saat lagi kita akan kembali pastinya untuk membahas tentang Patih Suwondo ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap menyaksikan Seni dan Tradisi. Kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin seru ini. Ya, Ki, tadi kita telah mendengarkan filosofi dari Bapak Yudo nih ya. Mungkin kita akan lanjutkan perbincangan kita. Nah, setelah mengetahui bahwa Patih Suwondo meninggal, itu bagaimana reaksi atau respon dari Raden Arjuna Sosrobau ini? Mungkin. Ya namanya raja, yang Patih Suwondo itu diangkat patih, sampai seperti adiknya sendiri. Wah, marah, sangat marah. Marah, akhirnya menemui Rahwana, perang. Jadi Raden Arjuna ini perang dengan Rahwana itu ya? Perang gede itu, perang besar, termasuk perang besar. Karena apa? Yang dikatakan perang besar itu adalah raja berhadapan dengan raja. Perang gede, perang besar. Di situ Rahwana, Arjuna Sosro marah menjadi ini lagi. Triwikromo. Jadi ini. Ya. Ya otomatis Rahwana hanya dipegang saja. Dipegang, terus ditalikan ya. Ditalikan Rahwana itu dicincang di kereta. Dicincang di kereta oleh Prabu Arjuna Sosrobau. Kereta dijalankan, kalau bahasa Jawa dieret-eret, mubeng alun-alun. Wah, geger kayangan, Dewa. Gimana kakak? Padahal menurut Rahwana itu besok matinya apabila Dewi Widowati itu sudah menitis lagi sesudah Citrawati, yaitu Dewi Sinta. Oh iya. Belum waktunya, kok sekarang mau dibunuh oleh ramalan dewa, berarti ini akan kalah dengan titah saja. Nah, Narodo sudah patihnya dewa. Ya sudah di guru, kalau begitu saya yang turun saja. Akan menemui kepada Begawan Wisrawa. Begawan Wisrawa itu bapaknya Rahwana. Agar minta maaf kepada Prabu Arjuna Sosrobau. Saya tahu bahwa Arjuna Sosrobau itu mohon pemaaf. Ya, sudah turun. Narodo ketemu dengan Begawan Wisrawa. Wisrawa, lihat itu gimana itu. Anakmu yang keterlaluan, angkara murkanya sampai sekarang dia diajar oleh Prabu Arjuna Sosrobau. Ditarik sama kereta. Satu-satunya kamu harus mohon maaf kepada Raden Arjuna Sosrobau itu ya? Karena anakmu belum saatnya mati. Matinya besok kalau sesudah nitis lagi Sri Widowati ke orang namanya Sinta. Berangkat Wisrawa. Narodo pulang. Menemui Prabu Arjuna Sosrobau. Arjuna, saya mohon maaf atas
keserakahan anak saya, kesalahan anak saya. Mohon dihentikan hukuman untuk anak saya. Nah, sampai di situ akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan, apabila kamu tidak memaafkan, berarti kamu menggosok jangkanya dewa dalam dunia pewayangan. Rahwana belum mati, matinya masih besok. Nah, dilepas. Pokoknya jangan mengganggu lagi dengan Dewi Citrawati. Ya. Nah, mungkin ada filsafatnya. Ya, Pak. Oh iya, mungkin Bapak Yuda silakan iya, langsung filosofi. Memang cerita kita 2 episode ini mengenai Patih Suwondo, Pak ya. Iya, ya. Dan Tuhan tadi sudah dijelaskan akhirnya gugur. Terus kemarahan Prabu Harsono baru Tiwi Kromo lagi untuk mau membalas dendam pada Rahwana. Ini semua nafsu, Mbak. Nafsu Ya, ya. nafsu, keinginan manusia yang tidak pernah legowo. Tidak pernah Gitu. lega dengan Tidak apa pernah yang... lega dengan apa yang sudah diperoleh. Iya. Dan kehilangan Patih Suwondo tadi rasanya kayak kehilangan apa gitu ya. Iya. Padahal kalau kita pikir di dalam hidup ini seperti para koruptor itu Mbak ya. Kan nafsunya yang jalan Mbak. Tidak Iya. pernah puas. Padahal saat dia akan kehilangan segalanya. Karena meninggal itu sudah tidak bawa apa-apa. Iya. Ya walaupun kisah ini tentang Patih Suwondo sudah berakhir, namun tadi tambahin Ki Sapane Nom Carito mengenai murkanya Prabu siapa? Arjuna Sorobau tadi sampai Tiwi Kromo lagi. Jadi zaman dulu itu Mbak, kalau orang nesu marah itu diwujudkan kemarahannya itu seperti raksasa. Artinya apa? Marah itu kan tidak baik Mbak. Iya. Iya. Jadi dalam ajaran kita semacam itu, kalau sekarang pomo dipomo ya, bagaimana manusia hidup itu supaya rukun, janganlah menjadi orang yang pemarah. Semua bisa dikendalikan dirinya. Jadi seperti yang saya sering utarakan kepada teman-teman, kalau terjadi kisruh, ya yang waras itu mengalah lah. Ya, itu perlunya apa? Supaya kita itu hidup tentram dan damai antar kita sesama. Ya, dan juga tadi saya jelaskan mengenai derajat seorang ibu yang rewel tadi. Ya, mudah-mudahan jadi ajaran semuanya. Benar, Pak. Ya, bahwa filosofi ini sangat tinggi artinya dan bermanfaat untuk dicontoh jadi penghidupan masa sekarang. Kira-kira pasti. begitu Mbak ya. Seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau gambaran, Iya. kalau orang pemarah itu seperti ini, kalau orang sabar itu seperti ini. Iya, Seperti itu, kira-kira begitulah. Iya, gambarannya Mbak. Ya, baik pemirsa, semakin seru saja perbincangan kita. Tetap jangan kemana-mana, tetap saksikan Seni dan Tradisi. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ki Sapani dan Bapak Yudo. Ya Ki, tadi saya kembali lagi ke Patih Suwondo nih ya Ki ya. Mengapa sih Sumantri itu bagus, tetapi adiknya itu jelek, akan tetapi adiknya memiliki kesaktian pula. Itu kenapa Ki? Di sini akan saya garis bawahi bahasa Jawa ojo dumeh. Ojo dume. Jangan sombong, jangan mendahului kehendak Tuhan. Ojo dumeh. Barangkali Sumantri itu dumeh. Sombong begitu ya? Iya, adikku koyo ngene kok, engko paling karo ratu, karo anu aku gak ditompo. Iya. Kan bisi kersa mendahului kehendak raja, mendahului kehendak Tuhan. Kalau adik saya ini saya ajak, saya mesti dikembalikan. Kamu begitu kok adik rusak gitu, menakut-nakuti orang raksasa. Ya. Di sisi yang lain Sukosrono meskipun jelek, tapi kan ruman mukanya jelek, tapi mungkin kejelekan ruman muka itu enggak sampai di hati. Jadi kalau begitu ruman muka dengan hati itu tetap berlainan. Orang itu bisa kita guyu tapi hatinya mangkel. Iya. Kita enggak tapi hatinya hijau. Ya. Iya. Sekali seperti itu. Dari situlah Sukosrono sebetulnya mengkhawatirkan. Wong kakangku itu lebih mendekat saya kepada Tuhan, kepada Yang Maha Agung daripada kakak saya. Saya itu sudah ngelenggono kalau bahasa Jawa, saya itu sudah mengakui saya jelek. Umpama saya akan senang perempuan, mesti perempuan nggak mau, ya kan? Saya bagaimana, nggak bisa serba pendek orangnya dan raksasa. Dia selalu mendekatkan dirinya kepada. Nah disitulah lalu ada bahasa Gusti.
Siapa orang yang ingin diterima ibadahnya, iktikafnya, semedinya dengan Tuhan Yang Maha Esa, peganglah bahasa Gusti. Artinya bagusi ati. Bagus si hati. Iya, Dalam bahasa Indonesia artinya seperti apa itu, Pak? kalau hati ini jernih, Ya. ya, orang berhadapan memohon kepada Yang Maha Suci, Yang Maha Jernih, itu insya Allah dekat. Insya Allah dekat. Ya. Tapi kalau orang itu hatinya jelek, nah disitulah kiranya Allah itu nanti dulu. Kira-kira begitu. Akan menerima doanya itu nanti dulu. Wah, hatimu jelek. Ya. Jadi filsafatnya sangat tinggi nih ya. Wong itu nek kepingin keterima karo sing mau aku. Cekelen Gusti. Nah, kebetulan pada agama saya itu Gusti Allah. Iya. Ya. Akhirnya Gusti itu bagus hati. Nek hatimu rijik, terus dongamu ketemu karo sing kuwasa. Tapi nek hatimu letek, hatimu masih koproh dan lain sebagainya akan jauh dijauhi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Di situ itu. Nah, di situ jelas kan? Iya. Pada waktu Sumantri susah, Sukosrono datang. Iya. Kok ngono ae kok nangis. Tapi tidak Sukosrono tidak sombong itu. Mau dijalui ngono ae kok nangis Kakang. Dimintai begitu saja pindah taman aja kok nangis seperti anak kecil. Ya. Iya. Ya, kok seperti kanak-kanak kan, ya. Wis menengoh tak liye. Dengan sebentar aja. Karena bagus hatinya. Sekedar doanya diterima oleh Yang Maha Agung. Pindah, tapi ini cerita Iya, wayang. iya, iya. Pindah Taman Sriwedari ke Taman Sriwedari Magodo, bukan Sriwedari Surakarta, bukan. Pindah ke negara Maespati. Mahespati seperti itu. Meskipun begitu Sukosrono tetap begini, anu Sumantri, wis Dik, matur nuwun. Tapi mbok kowe aja melok dhisik. Kamu jangan ikut dulu. Nanti memalukan saya. Nah inilah. Iya, iya. Ada rasa apa tadi? Dumeh. Sombong seperti itu. Bisa sombong. Ya. Akhirnya itu nyusul aja. Tahu-tahu datang di Taman Sriwedari ya, putri-putri kaget ya. Jadi falsafahnya antara Sumantri dengan Sukosrono adalah ya itu tadi elek pengkurupane. Kan ada kata-kata wong iki sekti mandraguna kaya ngopo, elmune numpuk kaya ngopo. Tapi nek ngelangkai pagerayu Ya. akan dekat malapetakannya, apesnya. Pagerayu artinya bukan istri orang lain, bukan. Bukan. Ini ada banyak pengertian pagerayu itu bojone wong, tidak. Pager itu adalah batas, hayu itu selamat. Makanya bahasa Jawa rahayu, artinya selamat. Bahasa Islam assalamualaikum. Dan lainnya. Ya. Untuk keselamatan itu. Nah, di sinilah ya, Ya. keselamatan. Ya, seperti itu ya, Pak ya. Mungkin Pak Yudo mau menambahkan filosofi? Oke, Mbak, saya tambahkan sedikit, Mbak ya. Jadi orang tadi bahasa sekarang itu ojo dumai itu betul-betul sangat positif sekali artinya ya. Jangan meremehkan hal-hal yang sepertinya tidak ada artinya. Sama dengan keadaan sekarang. Betapa pemerintah kita, para pejabat sangat meremehkan rakyat kecil ini. Ya. Mereka berpesta pora dengan korupsi, sementara masyarakat kita banyak yang miskin, tapi kayak nggak diperhatikan. Karena suatu saat seperti Sukrosono tadi, walaupun modelnya mukanya kayak begitu, diremehkan oleh kakaknya, ternyata dia disayang sekali oleh Tuhan. Disinilah kebesaran keesaan Maha Kuasa itu. Grassroots masyarakat ini semakin dia dianggap remeh, dia pada suatu saat akan mempunyai kekuatan yang bisa menjatuhkan yang di atas. Nah ini harus diingat oleh para pimpinan sekarang, para pejabat, tolong perhatikan rakyat kecil, jangan diremehkan. Karena contoh-contoh sudah banyak termasuk Sumantri dengan adiknya Sukosrono tadi, yang terbukti yang di bawah ini adiknya yang jelek tadi ternyata lebih sakti dari kakaknya malah. Begitu, walaupun di dalam sumpahnya untuk membawa derajat adiknya juga tidak terjadi, tapi ini akan dipenuhi karena kasih sayang keluarga. Nanti pada saat meninggalnya Sumantri dijemput rohnya oleh
Sukosono. Kira-kira itu Mbak ya. Seperti itu ya Pak Iya, ya, iya, filosofinya. mudah-mudahan ini jadi pelajaran Iya, bagi pastinya. negara ini dan masyarakat Benar sekali. Indonesia. Ya, kasih. pemirsa, itu tadi ternyata dalam cerita pewayangan sangat banyak sekali filosofi yang dapat membantu kita untuk menjadi warga negara yang lebih baik lagi mungkin Pak ya. Iya, Kita bisa belajar meremehkan dari sesama. cerita pewayangan ini. Dan akhirnya nih pemirsa, maaf sekali waktu sudah tidak mendukung untuk kita melanjutkan perbincangan kita ya Pak Iya, ya. Mungkin iya, kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Dan topik akhirnya yang saya lain. Tia beserta Bapak Yudo dan Ki Sapani undur diri dulu dari hadapan Anda. Iya. Dan sampai jumpa.